Ada Mas gimana Mas kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, ini nih banyak rekan-rekan tuh yang kayaknya masuk di khususnya para fresh graduate nih. Kita kan dulu pernah mengalami fresh graduate gitu. Iya, betul. Kita baru keluar kuliah atau baru kelar SMA itu harus gimana sih ngelamar pekerjaan? Nah ini yang harus juga jadi tolak ukur kita sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses interview gitu, apalagi kita lembaga SDM gitu khususnya yang berada di SDM itu harusnya paham betul nih perihal proses dalam perekrutan gitu. Nah di sini bakal kita bersama ke depan ini Mas Yusuf selama 3 menit ke depan kurang lebih kira-kira selama interview itu apa sih yang disiapkan? Oke, baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman, untuk pengikut Nusapala ya yang sudah ikut mengikuti acara kita pada hari ini. Mungkin untuk yang pertama, teman-teman harus untuk melamar itu harus disesuaikan terlebih dahulu terkait kualifikasinya. Apakah itu lowongan pekerjaannya untuk yang pengalaman atau yang tidak pengalaman. Disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, kemudian terkait mungkin secara sifatnya teman-teman ya, misalnya jujur, cekatan disiplin dan lain. Kemudian ada skill khusus juga, mungkin penggunaan Microsoft Office atau yang lainnya seperti itu. Nah mungkin itu ya untuk awalannya melamarnya harus disesuaikan dengan kualifikasinya seperti itu. Kemudian untuk misalnya nanti ada undangan seperti psikotes atau interview, teman-teman sebaik mungkin menjaga kesehatan, pola makannya semua diatur, jangan sampai nantinya pada saat hari H itu malah drop seperti itu kondisinya. Nah, lanjut mungkin untuk interview ya. Pada saat interview apabila memang secara online, teman-teman harus dipersiapkan dengan matang, dengan pakaian yang sopan, rapi, beretika dengan baik, dan juga tentunya memberikan suatu hal yang positif ya. Maksudnya teman-teman tuh kelihatan sangat bersemangat untuk mengikuti proses rekrutmen seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin pertanyaannya Mas? Kalau biasanya kan kita tuh sebagai fresh graduate itu kita kadang disuguhi sama hal-hal yang berbau CV gitu. Banyak pelatihan CV. Sebenarnya CV yang benar itu dalam melamar kerja gimana sih gitu? Apakah kita harus memperbanyak desain atau kita harus memper-highlight apa? Nah ini kadang jadi salah satu tolak ukur nih banyak rekan-rekan kita nih CV yang bagus tuh gimana sih? Biasanya nanya-nanya ke kita tuh biasanya yang teman-teman punya teman HRD atau punya teman yang direkrut kira-kira CV-nya itu harus kayak gimana? Nah secara kita melihat sebagai seorang rekrutmen, berarti nanti interview juga, nanti screening CV gitu. Kira-kira CV yang baik itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Majid atas pertanyaannya. Ini juga penting untuk teman-teman. Jadi ketika melamar itu dokumennya harus lengkap ya, misalnya seperti surat lamaran, CV, KTP, KK, ijazah terakhir atau mungkin sertifikat lainnya ya, seperti seminar yang berkaitan sama untuk posisi yang dilamar seperti itu. Nah, kemudian untuk CV-nya sebisa mungkin teman-teman kalau untuk saya pribadi desain itu nggak terlalu penting. Kenapa? Yang terpenting itu rekrutmen atau rekruter atau HR itu memilih CV apabila memang biodatanya lengkap ya, seperti nama, tahun kelahiran, pendidikan terakhir, terus ada nomor atau mungkin ada yang bisa dihubungi misalnya melalui email atau WhatsApp atau yang lainnya. Kontak personnya harus jelas bisa dihubungi seperti itu. Nah, kalau untuk CV mungkin lebih kurangnya seperti itu. Nah, kalau untuk fresh graduate lebih diutamain mungkin di ada sedikit warna lah. Jadi jangan terlalu polos banget. Berarti secara langsung rekan-rekan ternyata yang paling penting dalam proses CV itu bagaimana kita meng-highlight pengalaman kerja kita. Gitu. Itu yang kadang kita lupa nih. Nah begitu Mas ya. Karena banyak orang yang nge-highlight gambarnya tapi lupa meng-highlight pekerjaannya ya. Mungkin kurang update di CV-nya pengalamannya tidak dimasukkan. Tapi dalam proses screening CV awal-awal itu pernah nggak nemuin orang yang manipulasi dalam
tahun pekerjaannya. Oh, oke. Ya, saya pernah waktu itu ada mungkin pernah beberapa pengalaman saya interview. Jadi di situ memang dia menjelaskan terkait pengalamannya tidak secara rinci. Seperti itu. Ternyata pada saat saya interview, saya gali informasinya. Ternyata dia pernah bekerja di suatu perusahaan lainnya dan itu tidak dicantumkan. Kemudian ada beberapa yang dicantumkan tapi tahunnya tidak sama pada saat di interview itu. Jadi ada mungkin lupa ya, bukan manipulasi tapi lebih ke condong ke lupa untuk pelamarnya seperti itu. Ini kan berarti jangan lupa ngupdate CV-nya kayak gitu. Karena tahun bulan depan kita udah beda bekerjanya. Kayak gitu. Itu yang kadang sering kita lupa gitu. Kita pengen cari kesempatan yang baru tapi kita lupa update CV kita yang terbaru. Kayak gitu. Nah, kita tadi udah sempat ngebahas berarti yang pertama siapin itu CV-nya kayak gitu dalam lamaran pekerjaan. Nah, sekarang coba kita lihat deh kan soal interview kayak gitu. Kira-kira ketika pertama kali interview apakah penampilan itu penting? Oke, baik ya. Untuk penampilan pertama ya, untuk offline atau online itu penting. Yang pertama kita melihat kerapihannya dari pakaiannya, apakah formal atau tidak. Kemudian juga gaya rambutnya, apakah rapi atau tidaknya. Itu kan sebagai cerminan bahwa anak ini memang siap untuk mengikuti proses seleksi atau rekrutmen seperti itu. Dan sebisa mungkin juga teman-teman kalau misalnya baru banget pengalaman yang maksudnya baru mau interview, sebisa mungkin misalnya offline itu jangan langsung duduk, tunggu dulu dipersilakan oleh HR-nya seperti itu. Jadi kita tunggu baru boleh dipersilakan dulu baru kita duduk seperti itu sih. Nah, berarti jangan lupa penampilan gitu. Kita mau melamar masa gue bawa ketek kan kayak gitu, jadi hal yang bahaya juga nih kita. Makanya kadang harus diperhatikan hal yang kayak gitu. Lalu maksud tadi kan kita udah bahas soal penampilan, terus ada nggak sih etika dalam kita interview kayak gitu? Oke, etika ya. Mungkin terkait etika, teman-teman sebisa mungkin tangannya jangan di atas meja ya, jangan di atas meja. Jadi itu kayak anak sekolah jadinya kalau begini. Jadi lebih baik tangannya di bawah, terus pandangannya itu ke HR-nya. Sebisa mungkin ketika menjawab itu dengan bahasa yang sopan, santun, lugas, mungkin tidak bertele-tele ya, seperti itu. Kemudian juga menatap langsung mata HR-nya, jadi matanya nggak boleh ke mana-mana gitu. Jadi lihat ke matanya. Kalau misalnya emang teman-teman nggak bisa ngeliat mata dari HR-nya, mungkin teman-teman bisa melihat jidatnya mungkin ya, seperti itu, melihat jidatnya. Kemudian juga untuk pada saat berbicara itu juga harus jelas. Ya, jadi kita jangan kalau misalnya ngomong jangan ganti yang lain kayak gitu. Kalau dan yang lain kadang ada beberapa interview berarti yang ini misalnya dia lebih ke teliti dalam melihat gerak-gerik tubuhnya ya. Iya betul. Jadi memang untuk HR atau recruiter itu juga melihat terkait atau mengobservasi si anak itu. Misalnya dia malah beretika atau mungkin terlihat seperti malas-malasan. Nah itu recruiter itu sudah pasti memutuskan untuk tidak melanjutkan si pelamar tersebut ke proses selanjutnya. Seperti itu. Itu yang yang kadang kita lupa. Jadi jangan lupa misalnya nanti kita lagi interview terus kita kan gak pakai etika. Nah itu salah satu hal yang fatal kayak gitu. Itu yang rekan kadang harus kita garis bawahi. Sekarang kita kan sebagai seorang yang melamar bekerja gitu ya. Berarti kita ditanya-tanya dong juga. Iya. Nah kita punya nggak sih kesempatan buat tanya? Nah kira-kira nanya apa itu kalau soal kayak gitu? Oke, baik ya. Boleh teman-teman bertanya ketika memang HR atau rekruternya sudah mempersilahkan untuk bertanya ya teman-teman. Jadi jangan sampai pada saat proses interview malah teman-teman menyela rekruternya seperti itu. Boleh nanti di akhir bertanya. Kalau untuk bertanya jangan terlalu banyak kepada rekruter karena itu akan membuat pertimbangan sebagai rekruternya seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaannya sendiri yang boleh ditanyakan itu misalnya
setelah interview proses ini apalagi sih Pak gitu. Itu boleh nanti dijelasin sama rekruternya. Terus mungkin nanti terkait misalnya kontraknya seperti apa itu boleh ditanyakan teman-teman seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk yang tidak boleh ditanyakan itu apa ya? Kalau untuk yang tidak boleh ditanyakan itu misalnya jumlah pelamar yang ikut untuk proses itu tidak boleh ditanyakan karena memang bersifatnya sangat rahasia ya seperti itu. Karena kan takutnya malah kita jawab banyak nih yang bisa kita jawab untuk lowongan ini dibuka untuk banyak tapi pelamarnya sedikit. Nah itu nanti ada harapan dari si pelamarnya bahwa nanti akan diterima kemudian seperti itu. Jadi takutnya ada harapan dari pelamar itu. Itu sih. Betul. Jadi kita punya hak bertanya dengan kalian semua. Tapi satu pertanyaan Mas, kira-kira pentingan mana antara psikotes atau interview? Nah ini banyak juga dari rekan kita yang bertanya-tanya. Oke, baik. Ya, kalau untuk terkait psikotes atau interview itu semua kembali lagi kepada pemilihan perusahaan ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua kalau untuk karyawan yang ada di internal sebaik mungkin menggunakan psikotes. Kenapa psikotes itu menurut saya penting? Karena untuk psikotes itu kan ada yang mengukur intelijensi ya, intelijensi, ada kepribadian dan lain-lain sebagainya seperti itu. Menurut saya sebetulnya dua-duanya sama-sama penting, tapi paling penting itu ada psikotes dulu setelah itu baru ada interview. Karena cuma kita interview ternyata pas kita cek hasil psikotes ternyata IQ-nya di bawah rata-rata atau gimana gitu, atau nggak sesuai sama kualifikasi dari perusahaan. Nah ini banyak rekan yang hari ini tuh banyak yang nanya misalnya kok jawaban buat psikotes apa sih kayak gitu. Sebenarnya jangan tanya Mas, karena itu banyak milik kepribadian. Masa iya kepribadian saya sama-sama kemudian hidrokan kayak gitu tuh. Nah kan beda-beda kayak gitu. Makanya itu yang kadang harus kita siapkan kayak gitu. Jadi jangan sampai nih kita punya teman rekrutmen atau punya teman-teman HRD jawaban psikotes apa sih? Nah, itu jangan ditanya gitu. Karena itu balik lagi itu kemudian rekan semua kayak gitu. Tapi nih Mas Yusuf, psikotes lolos kan screening pertama screening CV ya Mas, lolos dia. Terus dia nanti di psikotes lolos. Terakhir interview berarti biasanya. Iya. Nah terus biasanya kan berarti interview misalnya dari 10 orang yang terakhir interview cuma 3. Dari 3 orang itu kira-kira yang membuat kita seorang penginterview gitu atau interviewer gitu, tertarik pada sang pelamar itu gimana sih? Oke, baik. Ya pertama kita harus lihat kualifikasi dulu ya yang dibutuhkan perusahaan. Kalau misalnya kita memang butuh yang pengalaman ya kita cari yang pengalamannya lebih banyak. Itu. Kemudian etika dalam interview itu jelas ya, jadi harus maksudnya itu sangat menjadi pertimbangan seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu terkait benefitnya masuk atau tidaknya seperti itu sih Mas Najib. Berarti jangan lupa kita kalau melamar sesuai kualifikasi kayak gitu. Karena banyak Mas juga yang dia belum punya pengalaman tapi ngelamarnya udah SPP kayak gitu segala macam ya. Ya cukup banyak seperti itu. Jadi tidak sesuai kualifikasi. Jadi hanya dibuka, habis itu lamarannya tidak diproses lebih lanjut karena memang tidak sesuai kualifikasi seperti itu. Itu berarti yang paling penting intinya kita sebelum berperan siapin amunisi dulu kayak gitu. Kalau kita nggak nyiapin amunisi nanti kita nggak terima kayak gitu. Pernah nggak masuk dalam proses interview nemuin hal-hal aneh gitu? Gitu, misal ketemu seorang pelamar kok gini gitu. Oke. Kalau untuk pelamar yang mungkin agak aneh itu jarang sekali. Tapi ada beberapa. Jadi pada saat interview itu dia malah duduknya terlalu santai, jadi kayak nyender gitu. Nah itu agak santai. Terus pernah juga saya waktu itu interviewnya secara online ada yang malah itu sambil merokok. Maaf ya teman-teman ya, itu tidak boleh dilakukan karena
sedang proses interview seperti itu menurut saya sangat-sangat fatal seperti itu. Nah, ini ya, mungkin rekan-rekan pernah ada yang interview online bawa atas meja punya sarung kayak gitu. Nah itu masih terselamatkan, berarti yang paling bahaya kalau merokok. Yang penting jangan sampai kelihatan sarung. Tuh, berarti jangan sampai kelihatan sarungnya kayak gitu, pakai kolor apa sarung lah. Yang penting jangan sampai kelihatan. Tempelin aja mukanya gitu. Iya. Tapi jangan deket-deket banget, orang juga malas kelihatan mukanya gitu. Nah itu yang yang harus rekan-rekan semua berarti hari ini tuh secara singkat dan jabarin sama Mas Yusuf perihal gimana sih interview kayak gitu. Nah ini bakal jadi catatan-catatan dari rekan-rekan semua. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak dari rekan-rekan semua? Ada yang ingin bertanya kira-kira? Mungkin bisa dibaca. Oke, ada yang mau nanya nih. Apa tuh? Mau tanya Pak, kalau sudah dikirim balasan untuk isi biodata dan pengalaman kerjanya, lanjutannya bagaimana ya Pak? Oke. Bisa dibantu Mas Yusuf nih. Oke, teman-teman yang sudah mengikuti psikotes ya, kemudian lulus, pada saat itu langsung saya kirimkan email terkait lulusan psikotes. Dan teman-teman diharuskan untuk mengisi formulir pelamar, nanti diisi, kemudian nanti data teman-teman akan kami proses ke user. Seperti itu. Jadi tunggu kurang lebih selama 2 minggu ya, teman-teman ya. Jadi diproses ke user jika memang tidak ada info, baik itu email atau WhatsApp. Jadi datanya teman-teman ini saya kumpulin dulu, saya simpan menjadi database. Jadi kurang lebih selama 3-6 bulan data teman-teman kami simpan. Jika memang ada kebutuhan yang sesuai dengan kualifikasi ya, atau dari teman-teman posisi yang diminati, nanti datanya diproses seperti itu. Jadi ini rekan-rekan kadang banyak yang nanya Mas Yusuf. Ini sih udah pelamar dan udah psikotes tapi kok udah nyatakan lulus tapi kok nggak ada jawaban gitu. Berarti itu jangan risau kayak gitu. Jangan risau. Kenapa? Karena disimpan di database. Berarti waktu-waktu jangan lupa berdoa aja. Siapa tahu kebuka tuh database-nya. Nah masukin antum-antum pada. Nah, gitu. Mungkin ada lagi masalah. Pertanyaan ini makin siang makin panas makin asik nih. Gimana tuh? Ini sedikit nih. Gimana tuh? Ada lowongan kerja nggak Pak? Waduh, gimana sih jawabnya nih lowongan kerja? Aduh. Ya kurang pas ya. Kita sesi tanya jawabnya seputar interview atau yang lain. Tapi ini jangan nanya lowongan. Kalau bertanya terkait lowongan, teman-teman pasti aja cek instastory dari Peter Sepak. Betul. Kita selalu variabel dalam lowongan, tapi lowongan apa aja itu, nah itu harus diperhatikan ide. Teman-teman mungkin suruh follow kayak gitu, yang punya pengalaman banyak langsung suruh follow aja gitu, karena kita bakal selalu ada pastinya kayak gitu. Dan jangan lupa di follow kayak gitu. Kasih tahu teman-temannya yang masih jadi job seeker kayak gitu. Akunnya PT Nusapala Group ya gitu ya, di @nusapala Group. Nah itu jangan lupa tuh, itu penting banget. Nah ada lagi masalah, mungkin dibantu sama operator kita. Pertanyaan. Dan lagi, berarti karena sepertinya sudah jelas sekali gitu Mas dari jawaban-jawaban tadi yang Mas sampaikan kayak gitu. Itu berarti ada tips-tips banyak tuh, dari etikanya, dari nanti ngejawabnya, dari nanti posisi duduknya. Ternyata posisi duduk itu penting karena semua kayak gitu. Kalau kita duduknya nggak bener itu bisa jadi penilaian khusus ya Mas. Iya. Tapi ada satu lagi pertanyaan Mas. Kalau interview sama user, itu apa yang harus disiapkan? Nah, ini cukup berbeda gitu, karena final boss-nya di user. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk user sebetulnya kurang lebih masih sama ya, Mas Majid. Masih sama kesiapannya, terus juga teman-teman kalau misalnya fresh graduate, pelajari posisi yang dilamar itu. Terus siapin juga alasan kenapa sih tertarik lah posisi itu. Itu sih kurang lebihnya sama aja, nggak terlalu. Mungkin beberapa ada user juga interviewnya lebih ringkas lagi, lebih santai seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu kaget terkait hal itu. Itu sih. Nah, ini penting buat langsung karena kadang user itu tidak punya patokan langsung. Gitu, dalam artian dia mencari sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah berarti secara nggak langsung kita dagang gitu.
Jadi kita bagaimana caranya biar tertarik sama kita user gitu. Nah, itu penting sebenarnya. Nanti kita bakal banyak tips, nanti coba dipantengin aja IG kita itu, karena IG kita banyak banget itu perihal informasi-informasi dan beberapa kegiatan di Nusapala. Kita banyak memberkamkan semua yang belum bergabung ke Nusapala. Silahkan bergabung ke Nusapala dengan apa? Melamar di job-job yang kiranya hari ini lagi kosong. Kayak gitu. Banyak. Nanti coba dipantengin Instastory. Kita bakal terus-terusan mempost soal kalau ada yang kosong, dan yang paling penting program kita soal live show ini bakal berlanjut kayak gitu. Tidak hanya membahas soal interview atau bahkan kita membahas soal personalia. Jadi bagaimana kontrak kerja gimana sih? Kayak gitu. Hak kita sebagai karyawan tuh apa aja sih? Nah ini banyak yang nggak tahu. Nah ini bakal kita bahas di next time, entah itu jilid kedua, ketiga atau keempat, ditunggu aja. Karena jilid kedua masih jadi misteri, kira-kira apa ya? Kalau saya kasih tahu ntar kan nggak penasaran kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mas Ata, sebelum situ tuh. Cukup berarti terus dipantengin aja. Terima kasih sama rekan-rekan semua yang coba udah hadir hari ini kayak gitu. Bakal kita terus update dari lowongan pekerjaan tentunya, lalu beberapa konten-konten yang nantinya bakal rekan-rekan semua dapatkan dari suguhan-suguhan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bergabung dengan Nusapala Group kayak gitu. Karena kita bakal menjunjung tinggi soal Innovate kayak gitu. Kurang lebihnya dari saya, Alvin Utama sebagai host, dan sebelah saya ada Mas Yusuf Angga. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.